Saya langsung akan melanjutkan diskusi hari Senin yang lalu. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan saya mau confirm dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah pertanyaan dari Pak Martin Lukito. Saya mau tegaskan, tapi orangnya belum ada ini. Atau nanti aja saya jawab. Pertanyaan dari Pak Sony tentang predestinasi, apakah menyangkut kehidupan sehari-hari atau hanya menyangkut masalah keselamatan, dan sudah dijawab oleh Pak Elia bahwa Allah itu yang berdaulat atas segala sesuatu dan menetapkan semuanya. Ya, tentunya penetapan Allah itu menyangkut seluruh aspek dan bukan hanya menyangkut keselamatan saja. Tapi bagaimana dengan tanggung jawab manusia? Ya, bagaimana dengan tanggung jawab manusia? Ya, ajaran reform sangat menegaskan mengenai tanggung jawab manusia. Tapi saya tambahi lagi, tapi tanggung jawab manusia itu pun adalah anugerah Tuhan. Karena manusia itu nggak mungkin bisa bertanggung jawab dari kemampuan dirinya sendiri tanpa ada anugerah Tuhan. Dan ini bukan fatalisme ya, dan ini bukan istilahnya semuanya Tuhan. Jadi kita sudah tidak usah berbuat apa-apa. Bukan, justru Tuhan yang memampukan. Tuhan itu yang menyadarkan, Tuhan itu yang menginsyafkan, Tuhan itu yang menempatkan kita kepada jalur yang sebenarnya, yang seharusnya kita jalani dalam hidup ini. Itu semua anugerah Tuhan. Jadi kita itu nggak bisa dengan kemampuan dan kesadaran dari diri kita sendiri untuk menempatkan diri kita itu kepada jalur yang benar. Itu nggak bisa kalau bukan anugerah Tuhan. Tapi itu tidak berarti ya sudah, saya tunggu aja anugerah Tuhan dan saya nggak usah berbuat apa-apa karena semuanya kan Tuhan. Itu juga bukan ajaran yang seutuhnya dari Alkitab, karena Alkitab itu selalu mengajarkan kepada saudara saya, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Dan kalau kita bisa melakukan yang terbaik, itu pun anugerah Tuhan. Jadi antara kita yang betul-betul mau berjuang dan Tuhan yang beranugerah, itu selalu merupakan dua rel yang selalu sejajar bersama. Ya, antara penetapan Allah dan kedaulatan Allah itu selalu sejajar bersama. Oke. Lalu pertanyaan Pak Elia ya tentang reform yang memegang kebenaran yang bersifat paradoks. Ya, kebenaran yang bersifat paradoks itu adalah kelihatannya dua hal yang kelihatan bertentangan, sepertinya bertentangan, tapi itu justru saling melengkapi. Dan Tuhan justru memberikan paradoks-paradoks itu dalam Alkitab. Jadi contohnya misalnya kita dipanggil untuk hidup suci. Tapi bersamaan dengan itu kita juga disadarkan kita orang yang berdosa. Dan tidak mungkin kita bisa suci 100% di hadapan Tuhan. Nah, itu bagi saya kebenaran paradoks. Ya, dan itu ajaran Alkitab memang, bahwa panggilan Tuhan untuk kita hidup suci itu justru menunjukkan bahwa kita itu nggak mungkin bisa hidup benar-benar hidup suci di hadapan Tuhan. Dan panggilan itu mau menunjukkan bahwa saya itu sebetulnya nggak layak di hadapan Tuhan. Itu paradoks.
Aneh ya, tapi nyata. Jadi sangat salah kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan kita ini harus hidup suci sampai tanpa cacat. Sehingga nanti kalau kita ketemu Tuhan, kita sudah tidak punya dosa lagi. Wah, itu sudah salah kaprah itu hamba Tuhan itu. Maaf, saya dulu juga seperti itu sih. Saya karena diajar oleh hamba Tuhan yang beraliran ya Arminianisme dan perfeksionisme. Jadi saya diajari untuk mengejar hidup kudus itu sampai benar-benar kita merasa diri kita sudah sama sekali tak bercacat di hadapan Tuhan. Bisa seperti itu, dan itu sangat berbahaya sekali justru. Ya, ajaran seperti itu ajaran yang sangat bukan paradoks itu, kontradiktif dengan Alkitab. Paradoks itu tidak kontradiktif. Paradoks itu dua-dua kebenaran. Ya, kita memang dikuduskan. Dan pada saat kita dikuduskan dan kita mendekat kepada Allah, pada saat itu juga Tuhan menyatakan betapa kotor dan najisnya kita di hadapan Allah. Tuhan mengajarkan kepada kita anugerah. Dan anugerah itu gratis tanpa bayar. Tapi di pihak lain Tuhan juga mau menunjukkan betapa mahalnya anugerah Allah itu. Yang tak terbeli oleh segala usaha, kebaikan, dan jasa-jasa manusia. Tidak ada yang mampu bisa menggantikan anugerah Allah itu. Jadi diberi gratis tapi bukan murahan. Amat sangat mahal. Nah, itulah paradoks. Ya, kita makin mendekat kepada Allah. Hidup untuk makin mendekat kepada Allah. Pada saat itu juga Tuhan menyatakan bahwa dengan makin mendekat kepada Allah, saya makin sadar kebobrokan saya di hadapannya. Ya, sama seperti orang makin mendekati terang, maka segala borok dalam dirinya makin ketahuan. Ya kan? Kalau saya hidup dalam kegelapan, ya enggak kelihatan borok-borok saya. Begitu saya menuju pada terang itu, makin kelihatan aslinya saya bagaimana. Nah itu. Makanya ada banyak orang senang dalam kegelapan, karena di dalam kegelapan itu dinikmati. Hidup itu dinikmati. Kalau dalam terang itu malah tambah tersiksa. Nah itu yang Pak Yohanes Senin lalu bilang, siapa yang tidak mau kalau diselamatkan? Semua orang mau, belum tentu. Ada orang nggak suka dalam keselamatan karena nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, saya nggak bebas, saya nggak bisa main perempuan, saya tidak bisa judi, saya tidak bisa mabuk-mabukan dan sebagainya. Nggak enak itu, keselamatan model gitu. Nah, jadi ya ini cuma saya sekedar mau menunjukkan bahwa keselamatan itu tidak semuanya orang memahami dan suka. Ya. Ada cerita, ini cuma sekedar joke aja. Ada orang yang disuruh ke surga, malah nggak mau, nolak dia. Nggak mau ke surga. Loh kenapa? Ya di surga itu nggak ada artis-artis yang seksi. Ya, kalau saya mau ketemu orang seksi ya di neraka dong. Ya, ini sekedar guyon aja. Tapi ya itu tadi, itu mau menunjukkan bahwa ada orang yang memang menikmati dunia menuju kepada orang mati itu dinikmati.
Itu Amsal juga pernah ngomong itu, kitab Amsal. Oke, demikian itu paradoks. Ya, Pak Andi, ya, silakan Pak boleh, Enda. boleh sedikit menambahkan. Pak Ya, mengatakan kenapa kalau hidup suci nggak ada yang seksi-seksi. Kalau hidup suci juga nggak ada yang ganteng-ganteng, tolong diluruskan Pak. Satu. Yang kedua tentang paradoks yang hari Senin itu menjawab bagaimana kalau kita dituduh arogan, sombong, maka kita harus bersikap paradoks. Jangan oke. itu poinnya Pak. Maafkan saya Oke. mau. Ya. Thank you. Tentang tadi seksi-seksi di tempat hidup suci dan sebagainya, itu kan joke. Tadi saya bilang itu joke dari orang-orang yang katanya lebih suka neraka daripada surga. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu kebenaran. Ya kan. Apakah nanti di neraka ada orang-orang seksi? Pak Elia terlalu serius, Pak. Bukan, itu kan menunjukkan pria, Pak. Bagaimana dengan jebakan wanita, gitu maksud saya, Pak. Iya. Maksudnya kalau godaan itu kan bukan hanya untuk pria ya, godaan juga untuk wanita ya. Ya bisa ditambah sendiri lah. Oke, lalu menyangkut tadi ya paradoks yang kita dituduh orang reform itu arogan, sombong, merasa diri paling benar, dan suka menghina dan merendahkan. Nah, saya menegaskan bahwa orang yang sebetulnya sudah diproses Tuhan ya dalam berteologi reform itu justru makin dalam dia mengerti ajaran reform, dia makin sadar bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Ya mirip tadi sih. Artinya begini, bahwa reform itu menegaskan anugerah Allah. Only by grace. Jadi kalau orang reform itu tambah sombong, ya berarti dia tidak mengerti anugerah Allah. Atau bahkan dia belum mengalami anugerah Allah. Kok herannya kok jadi reform kok tambah sombong. Padahal reform itu menegaskan kamu itu nggak layak. Jadi orang yang diselamatkan itu kamu itu nggak layak. Tapi kok kamu tambah sombong. Aneh kan? Justru jadi orang reform yang sejati itu mestinya sadar ketidaklayakan dirinya, ketidakpantasan dirinya, dan sadar dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Mestinya begitu. Saudara dan saya itu tidak lebih baik dari Arminian. Orang-orang pengikut ajaran Arminian tidak lebih baik dari bahkan orang yang bukan Kristen. Tidak lebih baik dari teroris. Dan semuanya tidak lebih baik. Karena saudara ini diselamatkan bukan karena kebaikan Anda. Dan bukan karena kepantasan Anda. Tapi karena only by grace. Kan gitu. Jadi kalau reform ini tambah arogan itu ya. Bahasa Jawanya itu salah kedaden. Ya. Malam Pak Andi. Halo, Pak Liman. Yang saya boleh nimbrung sebentar Pak. Yang Ya. dimaksud sombong itu gini loh Pak Andi. Ini memang secara jujur saya katakan ada sebagian reform memang model gitu Pak. Dan bukan sombong secara apa ya, secara fisik enggak, dia tuh begitu dia menggebu-gebu dan memang orangnya pendetanya model demikian sehingga dia di luar tuh seolah-olah dia paling benar gitu loh Pak. Jadi orang tuh kalau sedikit salah sesat. Jadi tidak mau menerima pendapatnya orang tuh secara apa tuh, secara baik-baik juga, baru dia ngomong secara tidak boleh ngatakan sesat semua sesat. Itu saya akui ada orang model gitu Pak.
Jadi kalau saya mandang itu, memang saya sudah reform, saya mikir tidak sombong itu, memang salah. Tapi orang yang dari pihak sana, dia merasa tidak ada benernya gitu loh Pak. Sebenarnya salah, itu yang dimaksud dengan orang sombong. Tapi kalau saya lihat, kalau orang reform secara sungguh-sungguh, saya yakin orang reform itu pasti rendah hati Pak. Karena semua itu Tuhan Pak. Semua Tuhan, kalau pihak mereka, yang di pihak mereka, aku itu merasa hebat ya, itu kebalikan menurut saya. Tapi mereka itu bukan sombong pengajar, mereka itu reform yang sombong, sok pinter gitu loh Pak. Maksudnya apa ya, saya tidak ngomong apa ya hebat-hebat toh itu Pak. Itu yang dimaksud Pak Andi. Ya. Oke, terima kasih. Sukanya Pak Liman. Jadi gini, saya pernah memberikan filosofi tentang kesombongan. Ya, saya pernah bilang gini, kalau dikatakan orang reform itu sombong-sombong, saya bilang, saya tidak usah membela diri. Ya memang secara de facto bahwa semua orang itu kan orang berdosa, termasuk orang reform juga orang berdosa. Dan berdosanya itu juga termasuk kesombongan. Artinya, kalau mau jujur, semua orang punya sifat kesombongan. Kalau mau jujur loh ya, kecuali orang sudah lupa diri, enggak ingat dirinya sendiri yang berdosa dan masih ada kesombongan dalam dirinya. Ada kesombongan. Cuma justru kesadaran kesombongan inilah yang harus kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, memang aku ini orang yang suka sombong. Aku ini orang yang suka menghakimi orang lain. Aku ini orang yang suka memandang rendah orang lain. Aku ini suka menghina orang yang bukan reform. Ya mengakuilah. Tapi dengan kesadaran itu justru itu membuat rem dalam diri saya untuk saya tidak sembarangan menghina atau memuaskan hawa nafsu saya untuk memaki-maki orang yang bukan reform dan merendah-rendahkan orang yang bukan reform. Karena satu hal yang sangat mengingatkan saya selain tadi, ya, selain bahwa saya itu menyadari saya ini orang berdosa yang tidak layak, saya juga ingat siapa diri saya dulu, bahwa saya ini juga orang Arminian, saya juga orang yang orang yang buta rohani, orang yang tidak memahami kebenaran-kebenaran ajaran reform. Saya bahkan sangat membenci reform waktu itu. Jadi saya ingat siapa diri saya sendiri juga. Makanya saya kalau ketemu orang Arminian itu, ya saya sadar ini dulu saya juga begitu. Cuma saya rindu orang-orang Arminian ini untuk sadar seperti Tuhan menyadarkan saya. Bagaimana Tuhan menginsyafkan saya, mengoreksi saya, memberitahu kesalahan-kesalahan dari Arminianisme. Saya juga rindu mereka juga mau menyadari sama seperti Tuhan menyadarkan saya. Nah, itulah kerinduan saya sebetulnya. Makanya saya nggak mau memaki-maki dan tidak mau mengajak bermusuhan justru, tapi saya ingin malah merangkul ya orang-orang seperti itu, karena ya saya tahu siapa diri saya. Kalau saya dulu mungkin saya juga dihina-hina terus, saya mungkin juga ya tambah mengeraskan hati mungkin ya, atau menjauhkan diri dari orang-orang reform seperti itu. Baik, jadi Andi, Pak. Ya silakan. Iya Pak, saya mau komentar sedikit mengenai kesombongan rohani Pak. Tapi mohon maaf kalau misalkan saya jaka sembung kalau bahasanya Pak Elia. Saya melihat dari sisi yang lain Pak. Maksudnya gini Pak, kalau cuma dari verbal terus gestur, apakah itu nggak valid ya Pak ya? Kan unsur itu banyak ya Pak, instrumen. Terus yang kedua kan semua itu ada konteks ya Pak ya.
nggak bisa orang mempersamakan konteks gitu, Pak. Oh, karena konteksnya itu dia lalu sombong gitu. Tapi di konteks lain mungkin enggak gitu, Pak. Tapi mohon maaf nih, Pak, kalau saya Jaka Sembung. Makasih, Pak, ya. Ya, memang ada orang yang salah mengerti dengan reform. Misalnya, saya ngasih tahu kesalahan orang. Dengan memberitahu kesalahan orang itu langsung orang sudah tersinggung, lalu marah, lalu menganggap saya sombong. Karena saya waktu ngasih tahu orang itu salah, mungkin cara ngomong saya yang nggak benar. Mungkin saya kasar ngomongnya, mungkin tidak memperhatikan perasaan dia atau cara berpikir dia, sehingga saya tidak peduli dengan jalan pikiran dia, langsung saya damprat, saya habisin. Nah, itu yang mungkin cara-cara itu yang mungkin harus diperbaiki, ya, supaya jangan gara-gara cara kasar seperti itu malah menghalangi saya untuk menjangkau rekan-rekan yang Arminian kembali kepada jalan yang benar. Ya, jadi ya marilah kita bersahabat, bukan bermusuhan. Dan marilah kita saling menghormati dan bukan saling menghina atau merendahkan. Ya, dan sadarlah kita ini juga orang-orang yang berdosa dan sama-sama tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi menurut saya pernah buat joke ya. Saya bilang gini, wah orang reform itu sombong ya. Nah, saya cuma buat joke-nya begini. Apakah orang yang mengatakan bahwa orang reform sombong itu dia lebih rendah hati dari orang reform? Ya itu aja. Itu joke saya gitu. Mengerti ya maksud saya? Kalau ada orang bilang orang reform itu sombong, saya mau bertanya, yang mengatakan orang reform sombong itu apakah orang itu lebih rendah hati dari orang reform yang dia sebut sombong? Atau dia merasa dirinya lebih rendah hati kan? Kalau dia sudah bilang orang reform itu sombong, berarti aku bukan reform, tapi aku rendah hati. Aku lebih baik dari orang reform. Nah, orang yang merasa lebih baik dari orang reform itu orang yang rendah hati atau orang yang lebih sombong dari orang reform. Ya itu aja sih. Kelihatannya ini permainan kata-kata, tapi menurut saya, ya itulah, kita ini sama-sama orang sombong sebetulnya. Ya, saya akui orang reform itu orang sombong. Tapi orang yang menghina orang reform sombong, itu apa enggak sombong juga? Ya sama kan. Di hadapan Tuhan ini kita orang-orang sombong, padahal kita ini cuma dapat anugerah Tuhan. Gitu. Baik. Sekarang saya mau membahas sedikit mengenai pertanyaan Pak Aryo. Ya, Pak Aryo ini sedikit nyentil soal Arminianisme itu bidat atau ya masih sama lah. Maksudnya sama-sama Kristen lah, bukan bidat. Dan saya yakin pasti ada pandangan-pandangan di antara teman-teman di sini, ada yang menyetujui bahwa Arminian itu bukan bidat, tapi ada yang juga menyetujui bahwa Arminian itu bidat. Dalam hal ini saya harus berhati-hati menjawabnya. Dan kalau mau belajar tentang bidat, silakan ikut STRIS semester ini, ada pelajaran bidat. Ya, promosi sekalian untuk STRIS. Dalam semester ini kita ada pelajaran mengenai bidat. Jadi saudara silakan mau ikut pelajaran bidat ini. Mulai bulan Agustus kita ada pelajaran bidat itu bulan Agustus. Lalu pembukaan semesternya tanggal 16 Agustus. Ya, ada pembukaan semester STRIS dengan Zoom, menggunakan Zoom.
Oke, kembali lagi kepada bidat. Jadi saya bertanya pada diri saya sendiri, tentunya waktu saya Arminian, saya adalah mengikuti pandangan Arminianisme. Meskipun saya tidak pernah belajar dan tidak pernah ketemu sama Arminius, tapi saya punya pikiran secara natural dan saya menyetujui 100% ajaran Arminianisme waktu itu. Apakah berarti saya waktu itu bidat? Padahal saya sudah lahir baru, saya sudah bertobat, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saya waktu itu bisa disebut bidat? Padahal saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal saya sudah betul-betul dilahirkan kembali. Padahal saya sudah mengikut Yesus dan saya sudah bersaksi tentang Kristus. Apakah saya bidat? Nah, ini yang perlu direnungkan bersama. Kalau saya dulu itu bidat, berarti saya kan istilahnya saya nggak mungkin bertobat kan. Bidat itu kan bukan ajaran orang yang sudah bertobat, bidat itu. Ya, bidat itu orang yang justru melawan Tuhan, bukan pengikut Tuhan. Bidat itu. Sedangkan saya orang yang sudah ikut Tuhan. Saya benar-benar cinta Tuhan. Saya benar-benar diubahkan hidup saya oleh Tuhan. Apakah saya bidat? Nah, dalam hal ini saya membagi dua hal. Ya, perhatikan ini penjelasan saya. Saya membagi dua hal. Yang pertama adalah kita memisahkan ya antara yang pertama orangnya dan yang kedua ajarannya. Ya, saya ulangi ya, kita memisahkan ada dua hal yang dipisahkan, yaitu yang pertama adalah orangnya dan yang kedua adalah ajarannya. Kita mungkin sulit mencampur adukan antara orang dan ajaran. Saya kasih contoh, misalnya seperti saya sendiri tadi itu. Saya itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sudah bertobat, saya sudah benar-benar cinta Tuhan, saya sudah berelasi dengan Tuhan, saya sudah dilahirkan kembali. Apakah saya waktu itu melawan Tuhan? Saya musuhnya Tuhan? Saya mengajarkan ajaran untuk orang masuk neraka? Ya jelas tidak toh. Saya betul-betul saya sudah bersama dengan Tuhan kok. Bagaimana bersama dengan Tuhan itu menjadi bidat? Ya enggak kan. Nah, jadi itu orangnya. Jadi dalam hal ini kita tidak diajar untuk menghakimi manusia. Perhatikan ya, kita tidak diajar untuk menghakimi manusia. Oh si A, si B, si C, karena saya nggak tahu si A, si B, si C itu yang mungkin masih ikut Arminianisme, tapi dia sudah betul-betul bertobat atau dia sudah benar-benar dilahirkan kembali, dia sudah benar-benar punya relasi dengan Tuhan. Cuma ajarannya dia yang masih belum benar. Jadi masih dalam progres. Masih dalam progres dan proses secara orangnya. Maka dari analisa orang ini, maka bagaimana pengetahuan dia itu memang belum sempurna.
Pengetahuan dia juga bisa salah. Pengetahuan dia masih terbatas. Pengetahuan dia masih samar-samar, tapi sudah di dalam Tuhan. Sudah di dalam Tuhan. Lain dengan mungkin orang yang belum dalam Tuhan ya. Kalau orang belum dalam Tuhan, terus ajarannya ngaco, seperti misalnya Saksi Yehova, atau Mormon, atau Christian Science, atau apa yang bukan betul-betul menunjukkan dia di dalam Tuhan, ya itu sudah out of context. Ya, kita tidak membahas orang-orang yang seperti itu. Ini kan kita mau membahas orang yang sudah benar-benar bertobat dan lahir baru. Tapi ajarannya masih salah. Jadi saya tidak menyebut dia itu sebagai bidat. Nah, sekarang yang kedua, tadi kan saya memisahkan antara manusianya, orangnya, dengan ajarannya. Sekarang kita melihat ajarannya. Kalau ajarannya, ajaran daripada Arminianisme itu jelas saya kan sudah ngomong antroposentris, ya, tidak teosentris, dan hanya melihat fenomena-fenomena tapi tidak melihat secara esensi, tidak melihat secara esensial, ya, dan bersifat menghargai kebebasan manusia dan bukan menekankan kedaulatan Allah, ya, menekankan freedom. Nah, itu semua bukan ajaran Alkitab, dan manusia yang menentukan segala-galanya, bukan Tuhan. Maksudnya segala-galanya itu maksudnya menentukan keselamatannya, dan bukan Tuhan yang menentukan keselamatan. Dan perbuatan ada andil dalam keselamatan pada akhirnya. Ya, saya bilang pada akhirnya, karena pada awalnya mereka juga setuju itu anugerah Tuhan, tapi pada akhirnya kesetiaan anak-anak Tuhan itu yang menentukan dia selamat atau tidak. Jadi perbuatan menentukan keselamatan. Nah, kalau ajaran seperti itu, saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan itu bidat. Karena keselamatan sudah diperoleh melalui perbuatan baik. Ajarannya loh ya. Tapi kalau orangnya yang masih nggak ngerti dan masih dalam proses dan masih dibentuk oleh firman, dalam ada kekeliruan-kekeliruan pemahamannya dan sebagainya, itu masih progres dan kita tidak bisa langsung memvonis. Tapi kalau ajarannya secara tulen, ajaran tulen dari Arminianisme, saya katakan yes. Ya maaf kalau ini dianggap terlalu kasar, terlalu to the point. Tapi saya pernah membuat satu statement, nanti kapan-kapan saya juga paparkan. Siapa Allahnya orang Arminianisme? Ya, saya ulang ya. Siapa Allahnya orang Arminianisme? Dan siapa Allahnya orang Reform? Ternyata berbeda 180 derajat Allahnya. Ini tadi di luar konteks tidak menyangkut masalah pribadi loh ya. Kalau pribadi itu tadi saya bilang, saya sudah diubahkan, saya sudah lahir baru, saya sudah bertobat, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tapi secara ajaran, ya secara ajaran Arminianisme itu tidak memperkenalkan Allah yang ada di dalam Alkitab. Ya, mungkin Senin depan saya mau memaparkan satu
poin penting, yaitu Allah Arminianism dan Allah Reform. Sebelum saya membahas tulip ya, ternyata masih banyak yang harus dibahas sebelum masuk ke tulip. Allah Arminianism vs Allahnya Reform. Saya sudah pernah mengajarkan itu di kelas pagi, pernah saya memaparkan di kelas pagi tentang Allah Arminianism dan Allah Reform ini. Itu sangat mengejutkan sekali. Ya, ini saya dapat artikel itu dari hamba Tuhan yang saya lupa ini. Saya nanti bisa cari sih sumbernya. Ya, saya lupa nama daripada hamba Tuhan itu, dari luar negeri, dari Amerika atau dari mana, saya lupa. Ya itu. Dia membahas tentang Allah Arminianism dan Allah yang diperkenalkan Alkitab. Ternyata nggak sama. Dan itu Allah yang lain. Allah yang lain. Bukan Allah Alkitab. Wah, kaget sekali saya membaca itu. Dan saya baru sadar bahwa sebegitu ngerinya ya, sebegitu mengerikan sebetulnya ajaran Arminianisme. Nah, kita seringkali nganggap, enggak apa-apa. Yang penting sama-sama terima Yesus. Yaitu kan orangnya, ya kan, orangnya. Tapi kita tidak bisa mengabaikan ajarannya. Maksudnya, kalau kita terus-menerus mengikuti ajaran yang palsu itu, kita lama-lama juga itu kan merusak fondasi iman yang sejati. Ya, ini lepas daripada providensia Allah, pemeliharaan Allah yang sempurna dalam hidup orang percaya. Kalau bicara itu sih sudah enggak usah ngomong ya. Tapi kalau bicara secara tanggung jawab, itu berbahaya sekali. Kalau itu dibiar-biarin terus. Makanya saya bisa memahami ya betapa serunya perdebatan antara Reform dan Arminianisme di zaman abad ke-16 dan 17 itu. Sangat boleh dikatakan sangat krusial sekali waktu itu. Cuma zaman sekarang ini orang kan sudah kayak enggak peduli sama ajaran gitu loh. Biarpun Arminian, biarpun Reform, kayak pokoknya kita berbuat baik. Nah, itu aja sudah menunjukkan suatu pemahaman yang sudah kena pengaruh ajaran sesat. Ya, yang penting berbuat baik. Entah Reform, entah Arminian, kalau jadi perampok juga tidak ada gunanya. Yang penting kita berbuat baik. Nah, itu waduh, itu bahasa yang amat sangat berbahaya. Kelihatannya benar. Bahasa itu kelihatannya benar. Tapi bahasa itu menyesatkan. Yang penting berbuat baik. Ya toh, saudara jangan jadi orang Reform ngomongnya yang penting kan berbuat baik, bukan Reform nggak Reform itu yang penting. Yang penting saya jadi orang-orang yang baik, suka menolong orang, ya, suka memperhatikan dan menolong mereka yang menderita. Itu yang penting daripada debat-debat Arminian sama Reform ini tidak ada gunanya sama sekali, debat-debat seperti ini. Lebih baik kita menolong orang-orang yang kena COVID-19 itu. Ya, daripada bicara-bicara seperti ini. Tidak ada gunanya sama sekali. Nah, itu bahaya besar. Berarti perbuatan baik itu sudah dianggap jauh lebih penting daripada ajaran. Ya. Nah, saya sudah beberapa kali mengungkapkan bahwa bagaimana kita tanpa ajaran yang benar, lalu mau perbuatannya menuju pada kebenaran. Kalau saya tidak tahu kebenaran.
Nah, itu. Oke, itu dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau komen, silakan. Pak Andi, Ya, Pak Elia. saya tergelitik statement Pak Andi. Kalau pengajaran itu, Pak Elia. ya, ada Silakan. suara memanggil saya? Suara malaikat kah? Jadi begini Pak, kalau pengajaran itu sudah pasti mengarahkan kepada Allah yang lain, yang akan Pak bahas Senin depan, saya jadi berpikir, katakanlah orang ini sampai mati ada di situ. Mungkinkah dia menerima anugerah Tuhan? Pasti mungkin dong. Karena kalau Allah sudah memilih, walaupun pengajarannya tetap dalam garis yang salah, apakah mungkin dia masuk surga? Itu satu. Logika manusia yang bertanggung jawab, rasanya nggak mungkin loh Pak. Bagaimana Pak mengklarifikasi perang batin ini? Statement Pak Andi ini menggelisahkan saya, tanda kutip. Langsung saya jawab dulu ya. Jadi begini. Saya tadi kan menegaskan satu hal yang namanya masih in progress. Ya. Halo, kok mati ya? Nggak kedengeran? Pak Elia nggak kedengeran? Halo? Halo, saya yang bicara, Bu. Sekarang saya yang bicara. Bukan sinyalnya Om Alani mungkin yang tidak connect ke dia, Pak, makanya dia bingung. Saya lanjut. Ya, saya tegaskan bahwa tadi saya mengeluarkan statement bahwa kalau orang, kita kan harus membedakan antara orang dan ajaran. Tapi bagaimana dengan orang yang masih di tempat yang keliru? Ya, menurut saya tadi, saya bilang kalau dia betul-betul anak Tuhan, dia itu masih dalam proses, in progress. Ya, proses yang progresif. Di tempat yang salah, tapi saya percaya pemeliharaan Tuhan itu tidak lepas dalam hidupnya dia. Sama lah seperti saya pernah cerita mengenai Musa dididik di Mesir. Bagaimana itu di tempat penyembahan berhala bisa bertumbuh dalam kebenaran? Lalu Yusuf juga di Mesir. Bagaimana itu di tengah-tengah ajaran yang kacau balau itu dan penyembah berhala itu, Yusuf bisa bertumbuh. Nah, saya percaya ada pemeliharaan Allah itu. Dan saya percaya orang-orang pilihan yang sekarang masih di tempat yang keliru itu akan digiring Tuhan menuju pada pengenalan akan kebenaran yang sejati. Bisa melalui acara kita, bisa melalui baca buku, bisa melalui mendengar khotbah, bisa macam-macam caranya, bisa melalui peristiwa dan sebagainya, entah kecelakaan, entah sakit penyakit, entah apapun, orang bisa akhirnya sadar tentang ajaran yang sebenarnya itu bagaimana. Jadi tidak usah dikhawatirkan itu sebetulnya. Cuma kan tanggung jawab kita ini kan menjangkau mereka. Bagaimana kita boleh dipakai Tuhan untuk menjangkau mereka. Ya itu aja sih bagi saya itu. Demikian Pak Elia. Iya Pak, saya sudah bisa tidur kalau gitu, tidak gelisah lagi. Bahkan yang disalib Tuhan tuh detik terakhir dia bisa dipertobatkan ya. Jadi only by grace, betul. Yes. Angel tuturannya.
Malam Andi. Ya, Pak Pak Elia, Iman. boleh nggak sekarang saya nanya? Oh, Bu Lani mau sorry. tanya. Silakan Bu Lani. Nggak, mungkin saya yang keliru nih, tapi saya kaget terus terang ya. Jadi saya kurang paham yang tadi Pak Andi bicara. Saya simpel aja nanya ya Pak. Umpamanya dua-dua Arminian ini udah percaya Tuhan, dua-duanya. Tapi kan yang Arminian, umpamanya saya Arminian ya. Terus kan saya belum reform, umpamanya teologinya belum reform, ininya belum reform, tapi saya percaya Tuhan gitu loh ya, sama-sama percaya Tuhan. Saya masih, terus saya meninggal. Nah, itu gimana Pak? Apa saya sesat, bidat apa enggak? Kalau selama ini, saya pikir kalau dia udah percaya Tuhan, dia mungkin di Armenian atau apa, mungkin dia belum pengajarannya belum progresif gitu ya. Itu jadi anak Tuhan bukan gitu loh. Oke. Baik. Saya kurang jelas tadi. Sekarang saya jawab ya. Tadi saya sudah tegaskan Bu Lani bahwa kita sebetulnya tidak bisa menilai orang. Karena orang itu kan masih dalam proses. Jadi I don't know. Saya bukan mau menghakimi manusia, tapi saya sedang bertanggung jawab untuk mengajar kebenaran dan menunjukkan ajaran yang salah menurut Alkitab, bukan menurut saya, menurut Alkitab. Jadi saya tidak menghakimi manusia karena manusia itu masih in progress tadi, dalam proses yang progresif. Nah, tapi kalau ajaran yang salah lalu saya anggap itu benar, itu juga tidak boleh. Salah tetap salah. Dan kalau bidat, saya harus ngomong memang bidat. Kalau memang perbuatan menentukan keselamatan, itu bidat. Iya kan? Itu bukan iman Kristen, itu perbuatan yang menentukan keselamatan itu bukan ajaran iman Kristen. Itu ajaran yang menyimpang dari iman Kristen. Tapi kalau orang ini masih punya pemahaman yang belum benar, ya kalau dia anak Tuhan yang sejati, saya percaya dia masih dibentuk oleh Tuhan. Dan dia masih diproses oleh Tuhan. Dan Tuhan juga tidak akan pernah menuntun anaknya sampai salah. Ya, Tuhan tidak akan menuntun anaknya sampai akhirnya masuk pada kesesatan dan kebinasaan. Tidak mungkin. Tuhan akan menuntun anaknya itu menuju pada kebenaran demi kebenaran. Makanya ada seorang teman saya yang pernah mengucapkan kata-kata ini. Waktu itu saya juga belum mengerti kata-katanya. Tapi setelah saya hayati seperti ini, sekarang ini, saya baru mengerti kata-kata dia. Dia bilang gini, kalau pengikut Arminian itu belum tentu bidat. Dan belum tentu masuk neraka. Dia bilang gitu. Kalau pengikut Arminian itu belum tentu bidat dan belum tentu masuk neraka. Tapi dia bilang, kalau dia Arminian sejati, ya, itu harus dikasih garis bawah, Arminian sejati, dia pasti masuk neraka. Nah ini kata-kata ini agak membingungkan ya, karena sepertinya kan sudah menilai manusia ini. Tapi ini kan hanya berandai. Artinya begini, yang dimaksud Arminian sejati itu artinya dia sampai mati, dia menolak prinsip keselamatan adalah anugerah sampai mati. Dan dia sampai mati, dia yakin bahwa keselamatan bisa diperoleh melalui perbuatan baik. Dan dia merasa
ya Arminian sejati ini merasa bahwa dia bisa selamat karena jasa-jasa dan usaha kebaikannya di hadapan Tuhan. Nah, kalau seperti itu masuk dalam kategori Matius 7 ayat 22 dan 23 yang ketok-ketok pintu surga. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Melakukan banyak mujizat demi namamu? Lalu Tuhan bilang apa? Aku tak pernah kenal kamu. Nyala daripadaku. Nah, Pak Andi, ini yang disebut dengan Arminian sejati. Ya, cuma kita tetap tidak bisa menghakimi manusia karena I don't know. Bagaimana akhirnya I don't know. Tapi yang tahu ya memang pasti yang paling tahu ya Tuhan dong. Ya silakan Elia. Halo Mbak Andi. Nah, Elia dulu, silakan. jadi hari ini merupakan pamungkas statement tentang Arminian, tentang pengajaran Arminian. Yes. Kalau orang Arminian masih on proses, bahkan sampai detik terakhir kita tidak bisa menyatakan dia neraka. Thank you Pak Andi. Yes. Terima kasih. Silakan Pak Liman. Enggak, saya juga terkejut Pak dengan statementnya Pak Andi, Pak. Kan selama ini saya dapat pelajaran tuh selama ini loh, Pak. Saya dapat juga dari Pak Budi itu, saya dapat pelajaran Arminian dengan Reform itu dia bilang memangnya dia tidak berani mengatakan Arminian itu bidat, Pak, karena sama-sama mengikut Tuhan Yesus. Itu yang saya dengar dari dia, Pak. Dan sekarang Pak Andi bicara alanya Arminian sama alanya Reform berbeda. Nah, saya kepingin tahu apa ya nanti, saya kepingin tahu masalah lebih apa membuat saya lebih kok aneh itu loh, maksudnya kok sama-sama tuh. Hari coba kita lihat bagaimana dengan orang yang tidak ngerti Tritunggal, Pak. Nah, ini pikiran saya secara sederhana. Ya, apa Tritunggal apa? Awalnya orang tidak ngerti Tunggal apa beda, Pak? Kalau memang tidak ngerti Tritunggal. Itu Pak, ya, saya kepingin tahu minggu depan ini apa model apa awalnya beda tuh, Pak. Oke, saya sekali lagi menegaskan ajarannya, ya. Tapi kalau orangnya, saya tidak berani menghakimi orang. Ajarannya, yes. Saya juga ajarannya, Pak. Yang saya masuk ajarannya, Pak, kan betul. Ya. Saya terima dari Pak Budi itu ajarannya, Pak, bukan orangnya, Pak. Baik. Nanti ya Senin. Pak Andi. Tunggu Pak Pramana dulu, kasihan nih Pak Pramana tadi mau ngomong ini. Silakan Pak Pramana. Mana ini Pak Pramana? Mic-nya belum di unmute. Mic-nya. Oh, masih mungkin lagi pergi nih Pak Pramana ini. Silakan Bulan nih, tadi mau bicara silakan. Sudah saya sama dengan Pak Liman. Pertanyaan saya, itu kan kita sama Allahnya ya Tritunggal, hanya pengajaran. Kedua, saya mau nanya Pak, seperti Pak Andi yang dulu kan Arminian. Umpamanya ya Pak Andi sendiri Arminian belum reform. Terus Pak Andi meninggal. Nah, itu yang saya bingung. Gitu nah, loh. itu. Tadi kan saya sudah jawab, saya Bu. sama Pak Liman. Gini, Bu. Tadi saya sudah jawab. Saya tidak menilai orang. Saya hanya mau menilai ajaran. Nah, kalau orang, itu Tuhan yang menggarap orang itu. Begitu. Maaf ya, saya unmute. Saya mute dulu Pak Pramana. Nanti saya panggil Pak Pramana. Oke, jadi begini Bu. Kalau saya ini orang pilihan, lalu di dalam perjalanan hidup saya mengenal Arminian, dan saya dipengaruhi ajaran Arminian yang salah itu saya percaya benar kalau saya orang pilihan, Tuhan akan menuntun saya untuk tidak terus-menerus berkanjang dalam Arminianisme.
Sehingga sebelum saya mati, Tuhan akan menginsyafkan saya bahwa Allah itu yang memberi anugerah dalam hidup saya, dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik saya, tapi semata-mata only by grace. Nah, itulah. Jadi presupposisi kita ini jangan saling berkontradiksi. Presupposisi kita kan kalau saya anak Tuhan sejati, maka pasti saya dipelihara Tuhan. Jadi jangan bilang kalau saya anak Tuhan sejati, lalu saya jadi bidat, lalu saya mati di luar pemeliharaan Tuhan. Nah, itu tidak mungkin, itu presupposisinya salah. Kalau saya anak Tuhan sejati, pasti saya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan meskipun saya sekarang masih sesat, tapi nanti suatu saat Tuhan menyadarkan dan menginsyafkan saya. Itu presupposisinya begitu, Bu Lani. Oke, ya. Saya harap jelas ya. Jadi, tidak mungkin saya mati sebagai orang bidat dan membawa manusia ke neraka, itu nggak mungkin kalau saya orang pilihan. Bagaimana Bu Lani? Sudah jelas? Ya, yang selama ini saya jadi prediksinya ya mungkin sama dengan Pak Liman. Ya, saya bingung Pak. Jadi yang selama ini masih di Armenian terus ya, umpama jadi hamba Tuhan atau majelisnya atau yang lain ya. Nah, sampai dia meninggal, Armenian juga jadi kesian dong ya. Gimana ya? Jadi baru tahu saya. Ya, saya ngerti. Pak Andi bicara, saya ngerti. Tapi baru ngeh gitu loh. Istilah orang Jakarta ngeh gitu. Ya, jadi gini, kalau dia anak Tuhan sejati, pasti Tuhan mengantar dia datang pada kebenaran yang sejati juga. Ya. Oke, Pak Pramana, silakan. Ya, masuk Pak. Ini masuk Pak. Masuk. Bisa Pak. Bisa. Itu kalau misalnya sudah di Armenian, tapi dalam progresif. Tapi kalau itu memang orang pilihan, apa ada di jalan lurus dulu, baru dia dilahirkan kembali Pak? Karena dia di jalan lain, kok sudah dilahirkan kembali? Harusnya kan dia ke jalan lurus, dituntun jalan lurus dulu, baru lahir kembali. Satu kelahiran kembali kan satu peristiwa yang pengalaman pribadi untuk bisa di-sharingan, Pak. Itu gimana, Pak? Baik, saya jelaskan. Jadi kalau masih di ajaran yang belum pas, mosok dia sudah lahir baru gitu, Pak? Oke. Baik, saya jelaskan. Jadi begini, kalau hal itu menyangkut saya di jalan saya diluruskan dulu, baru saya lahir baru, justru enggak, Pak. Gambaran saya itu dilahirkan kembali itu waktu saya justru masih sesat, itu saya dilahirkan kembali. Jadi menurut prinsip teologi reform, saya itu justru kalau tidak dilahirkan kembali, saya tidak mungkin akan bertobat. Justru karena saya dilahirkan kembali, saya mulai disadarkan siapa saya orang berdosa, saya orang yang sudah salah jalan dalam hidup saya orang yang tersesat, saya orang yang menuju pada kebinasaan. Sekarang Tuhan mau selamatkan saya dalam anugerahnya. Nah, itu awalnya begitu, Pak. Jadi lahir baru dulu, lalu disadarkan saya orang yang tidak layak, saya orang yang berdosa, saya orang yang tidak mungkin selamat karena perbuatan baik, dan saya akhirnya diselamatkan karena anugerahnya oleh karya Kristus di kayu salib. Itu step pertama.
Lalu kalau tadi saya katakan bahwa dia orang yang sudah diselamatkan tapi masih mengikuti ajaran yang salah, bahkan ajaran mungkin yang mengajarkan yang menuju kepada bidat, itu dalam catatan bahwa saya ini masih dalam proses, belum final. Jadi secara teologis saya sudah di dalam Kristus, bukan secara de facto saya sudah di dalam Kristus. Tapi secara teologis, ya, secara teologisnya saya masih bisa punya pemahaman yang salah, tapi masih diproses Tuhan dan belum selesai. Dalam hal itu saya bisa salah. Ya, namanya orang dalam proses itu kan jatuh bangun, Pak. Ya, sama seperti orang yang sudah diselamatkan pun masih bisa jatuh dalam dosa, kan? Ya. Jadi di dalam perjalanan hidup saya bisa jatuh bangun, termasuk dalam ajarannya. Oke, silakan Pak Pramana. Ya, berarti orang yang Arminian terus sampai akhir hidupnya di dalam perjalanan itu berarti dia tidak dicelikkan mata rohaninya, bisa gitu Pak. Tapi kalau memang orang pilihan dalam perjalanan itu dia dicelikkan mata rohaninya sehingga dia mengikuti jalan yang benar. Yes. Apa begitu Pak? Yes, saya percaya itu. Ya, terima kasih Pak. Baik. Meskipun saya selesaikan dulu. Meskipun mungkin kesadaran dia baru muncul pada detik-detik terakhir dia mau mati, bisa seperti itu. Sama seperti penjahat di samping Tuhan Yesus juga pada detik-detik terakhir baru insyaf akan dosa-dosanya dan baru mau bertobat. Ya, bisa juga itu. Cuma kembali lagi, kita kan nggak ngerti. Maksudnya orang itu bertobatnya itu kapan, kembali kepada ajaran yang benarnya itu kapan. Ya, I don't know. Pokoknya yang pasti anak Tuhan nggak pernah dibiarkan Tuhan tersesat terus sampai mati dan tidak ada perubahan hidup secara progresif. Ya, demikian. Ya Pak. Pak Andi. Terima kasih. Andi, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Theodor. Pak, mohon maaf kalau saya mungkin salah ngerti, Pak. Dan saya berharap saya tidak mengacaukan iman ya. Pak Andi secara tidak langsung mau bilang Armenian ajarannya ada juga yang benar gitu, Pak. Nah, kalau yang benar udah dibiarin aja, yang salah kita benahi gitu. Apa begitu, Pak? Maaf, Pak, kalau saya salah ngerti ya. Enggak. Saya enggak ngomong ajaran Armenian ada yang benar. Awalnya Arminian mengakui bahwa semua itu anugerah Tuhan. Awalnya, bukan semua. Karya keselamatan itu anugerah Tuhan. Awalnya. Tapi selanjutnya perbuatan manusia akan menentukan akhirnya. Nah, itu ajaran Arminian seperti itu. Nah, itu berarti Arminian itu separuh kebenaran di awal, bukan di awal ya, mungkin 1/4 bagian. Tapi 3/4-nya sudah menunjukkan keputusan manusia yang menentukan, bukan keputusan Allah yang menentukan. Nah, Pak Andi. Pak Keki silakan. Ya Pak Andi, ini saya kan ada customer saya, orang Arminian. Kalau saya kasihkan itu khotbahnya Stephen Tong, dia marah sama saya. Dia bilang itu sesat reform itu. Yang benar yang Arminian hidup suci. Hamba Tuhan Arminian semuanya hidup suci, nggak pernah jatuh dalam dosa. Dia bilang gitu. Saya nginjili terus, wah benci sama saya. Saya juga nggak mau debat sama dia. Begitu Pak.
Ya, ya doakan aja Pak. Iya. Mungkin suatu saat tercelik mata rohaninya. Baik. Tadi ada yang mau tanya? Siapa? Pak Andi, kalau ketemu sama orang gitu dan diajak berdebat terus dan tidak pernah ketemu, bagaimana sikap kita? Apakah kita bilang kita sudah tidak bisa berlanjut lagi pembicaraan ini? Apakah begitu atau bukan tentang berdoa ya, berdoa sih ya bisa solusi senyap, tapi actionnya apakah kita undur saja karena dia terlalu kekeh, Pak? Iya. Kita kalau ngotot dengan orang yang hatinya belum terbuka, itu juga bagi saya kengototan yang sia-sia ya. Kita ngomongnya ya normal-normal saja kita bicaranya. Kalau dia belum bisa terima, dia masih kekeh dengan pendapatnya dia bahwa keselamatan itu harus melalui perbuatan baik dan seterusnya. Ya kita kasih aja ayat-ayatnya. Bagaimana dengan ayat ini, bagaimana dengan ayat ini, coba kamu pikirkan, kamu nanti pulang ke rumah atau kamu nanti mau tidur, kamu renungkan ayat-ayat itu. Kita cuma ngomong gitu aja. Ya, kita istilahnya kita serahkan dia kepada Tuhan untuk melalui ayat-ayat tersebut. Siapa tahu Roh Kudus nanti mencelikkan mata rohaninya, kita doakan dia. Ya seperti itu. Kalau saya sih kayak gitu. Jadi percuma kalau dibuat keras-kerasan tapi dia tetap menutup hatinya dia. Ya. Jadi menurut saya orang kalau memang belum siap ya kita paksa bagaimanapun ya tetap nggak bisa. Tapi nanti suatu saat bisa terjadi dia itu insyaf, tiba-tiba tercelik mata rohaninya, tiba-tiba sadar bahwa dia itu memang betul-betul tidak layak di hadapan Tuhan dengan perbuatan baiknya dan sebagainya. Sama seperti saya tiba-tiba sadar bahwa yang bisa melahirbarukan seseorang itu bukan manusia tapi hanya Tuhan saja. Ya sudah, berarti kan kelahiran baru bukan jasa manusia atau usaha manusia. Kelahiran baru itu betul-betul inisiatif dari Tuhan. Dan itu yang mencelikkan mata rohani saya. Ya, dan itu terjadi secara tiba-tiba aja. Jadi memang cara Tuhan bekerja memang ya unik lah gitu. Unik. Saya mengembangkan kepada satu situasi, Pak. Di satu komunitas, saya reform garis keras, katakanlah begitu. Dia Armenian garis keras. Dan di tengah-tengah itu ada yang masih belum teguh dalam pendirian. Bisa mereka yang ambigu itu bisa ikut dia dong, Pak. Bagaimana rasa kita mau menyelamatkan yang bukan ngotot itu, tapi yang masih oh iya betul ya, dia kan kasihan bener ya kalau dia terpengaruh oleh pengajaran yang ngotot oleh Arminian itu. Bagaimana sikap kita, Pak? Ya, saya percaya pada kedaulatan Allah. Dan kalau orang terpengaruh oleh Arminian sementara waktu, ya silakan aja. Nanti ada waktunya. Tuhan akan menyatakan siapa orang pilihan dan siapa yang bukan pilihan. Jadi di dalam kengototan dan orang-orang yang terpengaruh dengan kengototan, saya pun melihat tetap ada kedaulatan Tuhan yang mengatur semuanya. Saya pernah mengalami hal seperti itu ya. Di tengah-tengah ada kengototan Arminianisme dan saya bersikap istilahnya biasa-biasa aja begitu. Ada orang yang
benar-benar akhirnya mau jadi reform. Dan saya benar-benar tahu bahwa dia jadi reform itu bukan karena kehebatan saya, tapi karena anugerah Tuhan kan. Gitu. Begitu dong. Berarti kita Iya. yang kita sudah lakukan selebihnya serahkan kepada Tuhan. Kesimpulannya Yes. kan begitu ya. Thank you Betul. Pak. Silakan 3 sekawan saya kok hari ini diam, padahal hari ini lengkap semua. Pak Sony, Pak Martin, Pak Dani. Giliran Anda bicara Pak. Iya. Tuh Pak Dani sudah dipancing sama Pak Elia. Malam Pak Andi. Malam Pak Dani. Saya nggak tahu Pak mau tanya apa, cuma ingin komentar Pak. Ya, Tapi silakan kurang Pak. lebih refleksi, saya punya pengalaman yang sama dengan Pak Andi gitu. Saya Ya. pernah ada dalam gereja yang seperti itu, yang saat itu saya tidak sadari bahwa saya adalah Arminian, yang saya baru tahu sekarang gitu Pak. Nah, karena kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan dan belas kasihan Tuhan yang membuat saya boleh mengerti saat ini gitu tentang ajaran yang benar. Tapi kadang-kadang saya percaya, ya saya sempat berbangga bahwa kan satu doktrin bahwa reform itu adalah ajaran yang paling mendekati kebenaran. Memang tidak dikatakan paling benar ya, tapi sempurna benar gitu. Karena ini kan kita harus rendah hati gitu. Saya sempat memang tergelitik ada semacam superioritas gitu loh di antara ajaran-ajaran yang lain. Kalau kita lihat dalam satu mainstream besar sebenarnya kan legalistik di kiri dan hyper grace di kanan gitu ya. Kalau Arminian mungkin agak ke kiri gitu ya, lebih banyak legalistik di situ karena perbuatan baik di situ. Jadi dalam hal ini mestinya adalah hyper grace juga posisinya sama dengan Arminian Pak Andi ya. Dalam hal ini ya, yang ya karena grace yang hyper itu yang kita bisa berbuat apa semau kita gitu ya. Tentu kita meniadakan tanggung jawab manusia gitu ya Pak ya. Betul. Ya, memang dalam perjalanan itu ya saya percaya bahwa kelahiran barulah yang mendahului iman. Gitu. Jadi kalau kita nggak dilahirkan kembali ya gimana kita bisa itu memahami dan mengerti dan iman yang benar gitu Pak. Betul. Jadi kita nggak bisa bikin satu judgement ya Pak ya. Yes. Untuk tiap-tiap orang itu bagaimana dengan Tuhan gitu. Misalnya seperti apakah John Wesley itu meninggal sebagai seorang Arminian. Ya. Tapi saya percaya bahwa dia masuk surga Pak. Iya betul. Iya. Saya percaya juga John Wesley itu reform. Oh reform ya Pak ya. Iya reform. Ya. Cuma dia memang membuka peluang. Cuma itu aja sih. Dia membuka peluang orang akhirnya mengikuti ajaran yang setengah reform itu. Iya gitu Pak ya. Bahkan saya juga kadang teringat seorang apologet besar yang kira-kira 1 tahun lalu meninggal begitu, yang terbuka skandalnya. Saya nggak sebut nama, mungkin banyak saudara kita yang tahu gitu. Mungkin alangkah berbahagianya dia ketika dia ketemu Tuhan, bahwa dia diselamatkan hanya karena kasih karunia. Saya kira itu luar biasa. Saya ingin seperti itu nanti kalau ketemu Tuhan tuh. Kita juga selamatkan kasih karunia. Terima kasih Pak. Ya, oke. Andi? Ya, sedikit. Saya sedikit komentar tentang John Wesley itu. Jadi saya lebih percaya, kenapa saya katakan John Wesley itu reform. Karena kalau saya melihat lagu-lagu yang dia karang itu, benar-benar penekanan pada anugerah Tuhan itu secara luar biasa. Ya, benar-benar menyadari only by grace.
Cuma memang karena kondisi pada waktu itu bahwa banyak orang-orang reform yang sudah mulai luntur dan ngaku-ngaku reform tapi perbuatannya tidak mengejar kekudusan, sehingga John Wesley itu menekankan hidup kudus sebagai istilahnya second blessing, ya, second blessing. Hidup kudus itu sebagai second blessing. Nah, itulah yang tadi saya bilang membuka peluang bagi orang-orang untuk menjadi setengah reform gara-gara second blessing. Itu mungkin si John Wesley-nya nggak waspada di situ, ya. Iya, Pak. Itu John MacArthur pernah mengatakan bahwa John Wesley lebih jago dalam himnologi ketimbang teologi. Tapi ngomong-ngomong labelnya dan peninggalannya yang dia berkhotbah yang belum tembus rekor, bahkan Pak Tong pun belum bisa seperti John Wesley, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Silakan Pak Yohanes. Mic-nya belum di-unmute. Ada 3 poin, Pak. Ya. Tolong diperdalam. Yang pertama, yang John Wesley, second blessing-nya itu membuka peluangnya bagaimana, Pak, yang lebih jelas, lebih detail, Pak. Okay. Nah, yang kedua, manusia kan berdosa, Pak. Ya, terus kok hilang? Suaranya hilang, Pak. Yang kedua, Pak, bagaimana? Ya, Pak? Yang kedua, only by grace, 100%. Hanya anugerah Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Nah, cuman karena manusia berdosa, Pak, banyak kesaksian hidup dari orang-orang reform yang sudah Calvin yang masih ya sebagian kecil bagus hidupnya, tapi banyak yang ya mungkin hamba Tuhannya termasuk jemaatnya, pengurusnya yang kesaksian hidupnya kurang lah, Pak. Nah, makanya muncul satu golongan orang yang melihat itu kurang bagusnya, jadi dia tetap memegang keselamatan 100% dari Tuhan, hanya keselamatan yang semata-mata anugerah itu ingin disyukuri dengan menjaga kesaksian hidup, gitu, Pak. Lebih bagus daripada yang dia lihat waktu zaman itu orang Reform kurang bagus, Pak, atau orang Calvinis kurang bagus, Pak. Tadinya saya pikir Arminian itu begitu, Pak. Jadi bukan dia menambahi, melengkapi, tapi ingin mengucapkan syukur dengan menjaga kesaksian hidupnya, gitu. No. Nah, ya. Nah, terus yang poin ketiga mengenai perbuatan baik nih, Pak. Sampai sekarang ini, baik gereja maupun kepercayaan-kepercayaan lain ini sangat menekankan perbuatan baik. Ya. Nah, termasuk Reform pun melakukan bakti sosial gencar. Terus bedanya apa antara perbuatan baik antara Reform dengan yang lain-lain, termasuk mereka yang tidak percaya Tuhan, juga melakukan perbuatan baik melalui yayasannya, menolong orang lain. Karena gereja Reform pun waktu menolong seseorang, menolong sekelompok orang atau masyarakat, belum tentu orang yang menerimanya menangkap. Mereka mungkin menangkapnya, dari gereja Reform, atau si ini orang ini baik, gitu. Atau yang melaksanakannya juga kurang menyampaikan, sehingga yang tetap menonjol orangnya, bukan Tuhan. Oke. Itu perbuatan baik sampai sekarang juga masih gencar di mana-mana. Termasuk ada ayat yang mengatakan, kalau kamu tidak mengasihi saudaramu, tapi kamu kalau anak Tuhan kan harusnya mengasihi saudaranya, kamu tidak menolong atau apalah gitu. Oke. Ya, Pak. Udah, Pak. Good.
3 poin. Pak Andi. Ya. Saya cuma mau aja Pak, nambahi Pak. Bukan Nambahi nambahi, poin. menanggapi poinnya ketiga. Oh ya, silakan. Ini mau mencalonkan diri jadi asistennya Pak Andi. Ya. Kalau perbuatan baik yang dari pemahaman kita yang benar, yang reform, artinya gini Pak, perbuatan baik itu adalah anggaplah satu ungkapan bahwa kita ini sudah diselamatkan, jadi mau gak mau ya kita pasti perbuatan baik itu ada. Sedangkan yang di lain pihak, perbuatan baik itu menyelamatkan kita. Jadi tabungannya kita gitu loh, untuk supaya kita ini bisa selamat. Yes. Yang satu itu adalah akibat, yang satu ini seolah-olah sebabnya gitu loh. Yes. Nah terus Pak, yang saya tanyakan ini sekarang saya tanyain Pak ya. Ya. Luther sendiri Pak menganggap Yakobus itu adalah kitab jerami. Ya. Bahkan sampai ngomong harusnya ya Yakobus itu bukan di dalam Alkitab itu susunannya itu. Yes. Karena emang mengandalkan satu statement iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi seolah-olah dari seluruh isi daripada kitab itu seolah-olah itu perbuatan yang menonjol. Ya. Nah, jadi kan kesannya Pak, loh ya seolah-olah di Yakobus itu emang perbuatan baik yang diutamain gitu loh Pak. Sampai akhirnya si Luther sendiri akhirnya berubah pikiran terakhirnya sampai menganggap bahwa emang perbuatan baik yang disodorkan di Yakobus itu adalah satu ungkapan daripada telah diselamatkan. Kesadaran itu muncul. Ya kurang lebih seperti itulah Pak untuk tanggapi pertanyaan ketiga Pak. Ya. Baik, saya langsung jawab karena ini sudah mendekati jam 9. Jadi yang pertama tentang John Wesley. Kenapa saya katakan dia membuka peluang untuk orang condong menjadi setengah reform karena second blessing-nya. Ya begini, menurut apa yang fenomena yang diamati oleh John Wesley, dia mengatakan kan kamu ngaku-ngaku reform tapi kalau perbuatanmu tidak sesuai dengan reformmu, ya toh, jangan kamu kemudian menjadi GR dan merasa dirimu selamat. Jadi menurut John Wesley, bukan panggilan hidup orang percaya bukan hanya untuk keselamatan titik, tapi harus ada second blessing-nya, yaitu untuk hidup kudus. Jadi tambahan second blessing ini yang kemudian menyebabkan pengikut-pengikut dari John Wesley ini akhirnya menekankan hidup kudus itu sebagai syarat keselamatan. Yang tadinya sebetulnya kemungkinan besar itu bukan maksud daripada John Wesley bahwa hidup kudus adalah syarat keselamatan, tetapi adalah suatu berkat anugerah Tuhan yang second blessing itu. Cuma ditafsirkan oleh pengikutnya menjadi syarat keselamatan. Nah, itu yang tadi saya bilang membuka peluang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ini yang kedua? Oh ya, tentang kesaksian hidup orang reform yang mungkin nggak terlalu positif, ya, sehingga banyak diresponi oleh orang Arminian bahwa mereka harus hidup yang benar-benar suci, bersih, tidak berdosa, dan sebagainya, sebagai suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Perbuatan baik itu sebagai suatu ucapan syukur. Enggak. Jadi ajaran, bukan orang ya, sorry. Ajaran
Arminianisme itu menegaskan bahwa setia sampai mati itu syarat utama untuk bisa mendapatkan keselamatan, dan sampai detik kematian kita menghadap Tuhan dengan tidak bercacat. Itu selalu yang menjadi penekanan Arminianisme. Jadi sampai mati kita harus benar-benar bisa menjaga hidup kita supaya sempurna di hadapan Tuhan. Kalau enggak, kita misalnya nyeleweng atau kita jatuh dalam dosa dan sebagainya waktu mau mati, nah kita bisa masuk neraka. Itu ajaran mereka, dan itu pasti bukan ajaran Reform. Dan itu sangat bertentangan dengan ajaran. Nah, kalau orang Reform sendiri sampai tidak menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, dan mereka bermain-main dengan anugerah Tuhan, maka itu juga perlu dipertanyakan. Apakah orang Reform pasti selamat? Karena keselamatan itu bukan karena teologi Reform. Keselamatan itu karena anugerah. Jadi juga jangan sampai jadi ekstrim lain, seolah-olah kalau saya sudah Reform, saya pasti selamat. Enggak. Enggak ada jaminan bahwa kalau Anda sudah berteologi Reform, Anda pasti selamat. Karena keselamatan bukan karena teologi Reform. Keselamatan karena anugerah Allah. Cuma orang yang menerima anugerah Allah, tadi saya tekankan, orang yang menerima anugerah Allah akan dituntun Tuhan untuk mengerti kebenaran demi kebenaran. Sebagai satu buah pertobatan dalam hidupnya dia, oleh karya Roh Kudus yang menuntun hidupnya untuk menuju pada kebenaran demi kebenaran. Ya, itu poin penting. Jadi kita bukan hyper grace seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Dhani Wijaya. Hyper grace itu ekstremis kanan yang akhirnya mengabaikan perbuatan baik dan bahkan tidak ada ajaran untuk mengejar hidup kudus, sama sekali tidak ada. Jadi sembarangan saja perbuatan. Nah, itu justru nggak benar. Tapi apakah hyper grace itu betul-betul mengabaikan perbuatan baik dan mereka bisa melakukan dosa seenaknya? Saya meragukan. Banyak mungkin orang yang masih nggak paham benar-benar tentang ajaran hyper grace. Tapi itu sudah topik yang lain ya. Kita tidak membahas itu. Lalu yang ketiga tentang perbuatan baik. Tentang perbuatan baik itu ya saya setuju dengan tadi yang Pak Martin sudah katakan, bahwa itu sebagai ucapan syukur kepada Allah atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan, dan bukan untuk membawa dampak kepada orang supaya dia melalui perbuatan baikku itu dia langsung mau percaya kepada Kristus. Itu tidak dijamin seperti itu juga. Tapi itu hanya sebagai suatu kesaksian saja bahwa sukacita yang dari surga mendorong kita untuk memperhatikan sesama kita di dalam juga kebutuhan-kebutuhan secara lahiriah, tapi tetap Alkitab menekankan kebutuhan rohani jauh harus lebih ditekankan daripada sekedar perbuatan sosial. Ya, jadi saya juga tidak setuju kalau akhirnya Reform ini cuma jadi organisasi sosial. Dan semua kegiatan-kegiatannya cuma kegiatan sosial, lalu akhirnya kegiatan rohaninya diabaikan. Nah, itu pasti nggak benar. Kalau Luther, tadi seperti pertanyaan Pak Martin tentang kitab Yakobus yang tadinya mau dibuang oleh Martin Luther,
karena terlalu menekankan perbuatan baik. Akhir hidupnya Martin Luther, saya pernah mendengar satu seminar yang pernah disampaikan, dan orang ini meneliti hidupnya Martin Luther. Pada akhir hidupnya dia menyesali dan dia menarik kembali statement dia bahwa kitab Yakobus itu sebaiknya dibuang saja dari Alkitab. Akhirnya dia tidak menuntut itu lagi menjelang akhir hidupnya Martin Luther. Jadi itu sudah tidak lagi berlaku. Ya, mungkin awal-awalnya Martin Luther sangat bersemangat dengan anugerah Tuhan sehingga dia baca Yakobus pun agak keliru dan penafsirannya juga salah tentang kitab Yakobus. Karena kitab Yakobus juga bukanlah kitab yang menekankan perbuatan baik lebih daripada anugerah Tuhan. Tidak, sama sekali tidak. Ya, itu salah penafsiran. Demikian saudara-saudara, kita sudah jam 9 lewat ini. Jadi kita harus mundur dan akan dilanjutkan pada hari Senin. Saya berjanji hari Senin nanti akan membahas tentang the God of Arminianism vs the God of the Bible. Ya, biarlah kita nanti makin jelas dan makin terbuka tentang ajaran Arminianism secara sebenarnya. Ajaran, sekali lagi saya katakan ajaran. Kita bukan mau menghakimi orang. Tuhan memberkati kita semua. Waktu Lipe bisa sampai seri ke-50 dong, Pak. Oh, doakan saja. Seri terpanjang, Pak. Dibandingin satanologi ini lebih panjang, Pak, ya. Ya, oke, kita tutup dalam doa ya. Saya minta Pak Martin aja deh tutup doa ya. Silakan. Oke, mari friend kita semua bersatu hati dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini betapa kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, jikalau sekali waktu dalam hidup kami saat ini Bapa, kami dapat merenungkan, kami dapat memikirkan, mendiskusikan, bahkan kami memahami benar-benar apa yang kami yakini, yang kami percaya dalam hidup ini. Ya Bapa di surga, kiranya semua apa yang kami pikirkan, kami renungkan, semuanya Engkau sendiri yang pimpin, itu menjadi kebenaran yang mutlak. Ya Bapa di surga, terus-menerus Engkau perbarui hidup kami, Engkau perbarui dalam konsep-konsep berpikir kami, dalam pikiran-pikiran kami, hati kami sekalian, dan perbuatan-perbuatan kami juga Engkau sendiri yang mau tuntun supaya serupa dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa di surga pada pertemuan pada malam hari ini. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang tak akan pernah berhenti itu untuk memimpin Pak Andi ini supaya pada sesi-sesi yang ke depan Engkau sendiri yang pimpin, Engkau memberikan hikmat supaya dapat menyampaikan satu hal yang benar. Demikian juga kami semua yang hadir di sini, Bapak, yaitu mau yang di Zoom ataupun di YouTube dan yang lain-lain, kiranya Engkau sendiri berkati pada kami masing-masing, dan kami punya kerinduan hati untuk terus-menerus menggali apa yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pertemuan kami malam ini, dan kami akan beristirahat atau melakukan hal yang lain, kiranya Engkau sendiri mau pimpin kami satu persatu. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang kudus, saat ini kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.